Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini dalam kalender Hijriah kita sudah masuk tanggal 17 Ramadan yang pergantian hari beda dengan Miladiah, yaitu pada waktu Madriah. Ada beda cara memandang pergantian hari, bukan di jam 12 malam tetapi saat maghrib. Dalam khazanah umat Islam dari dulu. Pada kesempatan yang sangat baik dan singkat ini, alhamdulillah, tanggal 17 Ramadan kita biasa ingat dengan nuzulul Quran. Pada kesempatan singkat ini kami diminta untuk menyampaikan satu kitab yang Allah turunkan kepada kita umat Islam yang sesungguhnya penuh dengan karunia-Nya, anugerah-Nya. Bayangkan jika Tuhan itu tidak ada kepada umat Islam, rusak hidup kita. Kawin bisa saja sesama jenis, makan bisa aja apa aja, kacau hidup kita. Tapi karena Quran lah berbagai nggak bisa diungkapkan oleh kata, itu umat Islam itu masih punya pegangan. Sumber segala sumber hukum, sumber kepada segala kebenaran, sumber kepada segala petunjuk, sumber kepada segala pedoman, yaitu ya Al-Quran. Dan kita masih punya itu. Yang lain udah gak punya. Agama lain, peradaban lain sudah gak punya. Umat Islam masih punya itu. Dan itulah sumber kekuatan kita. Inilah prima causanya. Inilah kalamullah saja. Kita lihat dalam puasa ini, serentak umat Islam itu berbukanya saat maghrib. Nggak ada di dunia ini bukanya siang hari. Bahkan makanan yang halal bagi kita haram kita makan di siang hari. Hubungan suami istri yang halal dilakukan, haram dilakukan pada siang hari itu. Siapapun umat Islam di seluruh dunia, dari zaman Rasulullah SAW sampai kita yakin hari kiamat nanti, semuanya serentak melakukan itu, bersatu melakukan itu. Ini satu kekuatan yang besar, karena biasanya untuk bersatu tidak bagus. Satu organisasi saja belum tentu bisa. Ini kenapa semua umat Islam bisa bersatu, berpuasa wajib selama sebulan penuh, taat kepada bukanya kapan, sahurnya kapan, tarawihnya kapan. Gak ada yang witir diduluankan, baru kemudian sholat tarawihnya. Di dunia ini semua sama. Kenapa itu bisa terwujud? Nggak lepas semuanya dari Al-Quran. Bahkan keindonesiaan kita pun dalam pandangan saya nggak lepas juga dari Al-Quran. Pancasila pun nggak lepas dari Al-Quran. Undang-undang dasar pun nggak lepas dari Al-Quran. Keislaman kita di Indonesia pun, Aceh pun nggak lepas dari Al-Quran. Dari Pancasila jelas Tuhanan yang Maha Esa, mudah bagi orang Islam. Mungkin bagi agama lain Trinitas agak sulit. Mereka untuk analisa karena ada kata Esa.
bagi kita kulhu ahad. Kemanusiaan, Soekarno waktu itu mengatakan prinsip humanisme bagi kita punya, bukan sekadar humanisme. Ketika negara-negara di Barat mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights tahun 48, mereka mengatakan humanisme, Pancasila punya. Kemanusiaan, apa artinya kemanusiaan kalau tidak adil dan tidak beradab? Tentu itu nggak lepas daripada ajaran di dalam Al-Quran. Bisa kita cari musyawarah, sila ketiga, persatuan, ukhuwah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, oleh kebenaran, oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, tidak lepas daripada ayat wa amruhum syura bainahum. Begitu juga dengan sila kelima, begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena kemerdekaan itu kalau bukan karena rahmatnya tidak terwujud. Nggak ada yang menduga tiba-tiba bom atom dijatuh di Hiroshima, kemudian eskalasi berubah mendapatkan momentum atas berkat rahmat Allah. Karena Allah Maha Kuasa disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Maha berkehendak, nggak lepas daripada Al-Quran. Itulah yang membentuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, termasuk Indonesia ini. Satu bangsa Indonesia karena mayoritasnya Muslim. Jika bukan Muslim, belum tentu terwujudkan satu bangsa itu. Satu tanah air Indonesia, karena tanah air ini dikuasai oleh para sultan yang Muslim. Kalau tanah ini juga belum tentu dimiliki oleh sultan Muslim, belum tentu satu tanah air. Bahasa yang satu, bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia berasal dari bangsa Melayu, tulisan Melayu aja tulisan Arab. Biarpun mohon maaf orang Jawa yang mayoritas di negara ini dan umat Melayu itu sedikit di semenanjung itu, tapi karena mengaku bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang terdahulu, tulisan pun tulisan Arab. Harusnya mayoritas, tulisan mayoritas, dan susah menyatukan bahasa itu. Malaysia sampai sekarang gagal. Orang Cina bahasa Cina, India bahasa India. Filipina gagal dengan Tagalognya, Thailand gagal. Yang berbatasan sama Malaysia semuanya pakai bahasa Melayu. Indonesia bisa berhasil karena faktor keislaman, dan inti daripada keislaman itu tak lepas daripada Al-Quran. Tulisannya aja Arab. Jadi luar biasa dampak daripada Al-Quran ini. Mana ada kitab yang paling banyak dihafal di dunia ini dari dulu sampai sekarang. Anak kecil pun sudah menghafalnya. Paling banyak dibaca. Yang Al-Quran ini kemudian melahirkan sumber daripada segala sumber keilmuan. Kita bilang akidah, fikih, syariah, akhlak dan lain sebagainya, enggak mungkin itu ada kalau tidak ada prima causa, yaitu Al-Quran. Bahkan bahasa Arab pun itu juga karena Al-Quran. Jadi luar biasa Allah turunkan kepada kita satu pedoman. Nggak ada di peradaban dan agama lain ini. Itu adalah anugerah yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan dulu pun saat Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, dianggap sinting, dianggap gila, isinya gila. Nggak bisa dipahami oleh orang Arab, sama-sama bahasa Arab, tapi ini apa ini? Ada alif lam mim, apa itu? Dalam pujangga syair-syair Arab nggak ada itu. Kemudian ada cerita tentang mukjizat, bingung, Isra Mi'raj bingung. Dari Mekah ke Palestina dalam satu malam, naik ke langit, balik lagi. Nabi pun untuk menyampaikan itu berat hatinya, dianggap gila mungkin aku ini, tapi harus disampaikan. Nabi kawin sama anak angkat, gila itu. Sampai sekarang orang-orang Barat semuanya mengerti, apa ini Nabi kok begitu? Tapi Nabi harus menyampaikan. Nggak bisa apa yang bagus bagi dia untuk kenabian kemudian disampaikan, yang apa yang kurang bagus. Nabi pun diancam.
surat Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin. Muhammad, jika engkau mengada-adakan berbuat-buat atas nama kami, kupotong urat jantungmu, pegang tangan kanan. Nabi menyampaikan. Dan memang Al-Quran ini adalah sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibuat. Ini adalah wahyu. Dan Allah juga mengangkat orang-orang Arab waktu itu, ini sama-sama Arab ini. Dan Allah merekam di dalam surat Al-Isra ayat 88. Sekiranya seluruh jin dan manusia itu mereka bersatu padu untuk mendatangkan seperti Al-Quran ayat mislihi, udah ya siap. mereka nggak bisa. Layak tu nabi mislihi, mereka nggak bisa membuat seperti Al-Quran. Walau kana ba'dhum ala ba'dhin dhahira, walaupun mereka saling tolong menolong, nggak bisa. Nah, jangan satu Al-Quran dalam surat Al-Isra. Sebutkan lagi di dalam surat Hud ayat 14. Am yaquluna iftarah. Muhammad membuat-buat Al-Quran. Tuduhan mereka begitu. Mereka mengatakan Muhammad mengada-adakan membuat Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, untuk jangankan seperti di dalam surat Al-Isra tadi satu Al-Quran, coba datangkan buat dengan bi asli suar, dengan 10 surat, tak bisa juga. Dalam surat Yunus bukan lagi 10, udah tadi tereduksi dari satu Quran nggak bisa, 10 surat juga nggak bisa, satu surat pun nggak bisa. Ada yang mau coba buat seperti Nabi palsu, seperti Musailamah. Ini ada surat Al-Fil, yang membuat Al-Fil. Fil, gajah, malfil, apakah gajah itu ma'adroka malfil, tahukah kamu arti gajah? Lahu khutun tawil, dia punya belalai yang panjang. Walahu tainun babil, dia punya buntut yang buruk. Bukan Quran. Dan luar biasa, banyak sumber di situ yang belum terjadi pada saat itu, terjadi setelah itu. Bahasa kita prediksi, disebutkan di dalam Al-Quran, belum terjadi faktanya. Rum misalnya, ada di dalam surat Rum itu, Iflamim Ghulibatir Rum, Rum itu kalah, perang sama Farsi kalah, Ghulibatir Rum. Sedih orang-orang Islam yang ada di Mekah. Kenapa? Bagaimanapun orang-orang Nasrani itu sama-sama beriman, ketimbang orang-orang yang memerangi itu adalah orang Farsi yang percaya kepada syirik, payah, percaya kepada api dan lain sebagainya. Sedih orang-orang beriman karena sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada itunya kalah. Tapi disebutkan selanjutnya dari ayat itu, wa hum min ba'dihim sayaghlibun fi annal ard wa hum min ba'dihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat Syria itu, dan mereka akan menang setelah itu. Fibir Isidin, ayatnya turun, kondisi Rum kalah, tapi ayat mengatakan orang Rum menang. Ayatnya udah turun, posisi masih kalah, menang. Perang terjadi berulang karena waktu itu daerah Syria sekarang itu waktu itu dikuasai oleh Farsi juga, ya, perang dengan orang Bizantium, Romawi Timur, kalah orang Farsi tadi. Betul apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Contoh lain lagi, waktu Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran di Mekah, marah Abu Lahab. Lahab bilang umat Islam tentu masih minim kekuatan. Alihada jamakana, engkau kumpulkan kami ini untuk ini. Tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab, celaka kau Muhammad. Allah turun surat Al-Habib, yang celaka Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb.
Lahab masih hidup. Nggak ada ikhtiar ini. Oh mungkin dia nanti bisa berubah, husnul khotimah. Enggak, ini final and binding. Abu Lahab masih hidup, udah takdirmu habis. Nggak bisa berubah. Oh ini ada usaha ikhtiar, selesai urusanku. Dia masih hidup karena ini ayat turun di Mekah. Abu Lahab itu masih ikut perang di Madinah. Ini fakta sejarah. Final and binding, selesai urusan Abu Lahab. Dan betul, Abu Lahab kan jahat. Sampai selesai jahat. Ada yang jahat, sejahat-jahatnya orang. Ada. Karena dia sendiri mengaku, aku sejahat-jahatnya manusia di zaman jahiliyah itu. Siapa itu? Wahsy. Aku orang yang paling jahat. Kenapa aku bunuh pamannya Nabi? Aku robek jantungnya. Sedih dia mengingat zaman jahiliyahnya ini. Sejahat-jahatnya manusia. Tapi apa akhirnya kepada Wahsy? Dia kemudian membunuh orang yang paling jahat kepada Islam. Dan dia juga bilang begitu. Zaman Islam, aku adalah membunuh orang yang paling jahat kepada Islam. Musailamah al-Kadzdzab dia bunuh. Husnul khotimah. Sama-sama mulainya jahat Abu Lahab dengan Wahsy. Tapi firman Allah turun, celaka kau Abu Lahab, nggak bisa berubah itu. Abu Lahab masih hidup, nggak bisa berubah, sudah selesai. Wahsy dia masuk Islam, bahkan berjihad dan membunuh Musailamah. Artinya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, walaupun faktanya belum terjadi, itu pasti terjadi. Sama juga dengan kiamat. Nggak perlu ada keraguan di kita. Kalau secara empiris kan belum bisa dibuktikan. Siapa yang pernah punya pengalaman di sana? Wajib kita yakini pasti kiamat itu ada. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ba di situ artinya adalah ba ziyadah, ba ta'kid. Pasti itu kiamat itu terjadi. Jadi luar biasa umat Islam dengan Al-Quran yang kita miliki. Tapi sekarang kita bicara realitas. Kok kita lemah? Hampir dalam segala aspek kehidupan. Di mana kemuliaan Al-Quran tadi? Allah turunkan Al-Quran tadi. Berarti ada yang salah. Saya yakin salahnya juga di umat Islam karena memang kita belum ikut sepenuhnya. Kita ikut tapi tidak TS-nya. Kita perlu evaluasi. Karena kita kalah saat itu. Tapi bukan sepanjang sejarah. Dulu umat Islam kalian umat yang terbaik. Dulu umat Islam memang Islam rahmatan lil alamin. Ini kalau sekarang susah. Berarti ada yang keliru. Di mana kelirunya? Ya kita angkanya besar, tapi belum tentu bisa baca. Mungkin kita bisa baca, tapi belum tentu kita paham. Mungkin kita paham, tapi belum tentu betul-betul paham. Karena gak mudah memahami Al-Quran ini, gak mudah. Saya juga bukan ahli. Ba itu, huruf ba dalam bahasa Arab itu artinya ada 14. Ini baru huruf ba. Bukan lagi satu kata, satu makna bagaimana memahami. Kan huruf ba itu. Ba ada ba sok yang artinya lengket, lekat. Ada ba al-isti'anah yang artinya pertolongan. Ada ba az-ziyadah yang artinya adalah penguatan, ba ta'kid. Ada ba al-qasam yang artinya adalah sumpah billah, itu bukan dengan Allah, demi Allah. Ada ba as-sababiyah bi ikhrajul ijlah, itu yang menjadikan ijal itu adalah tapi itu kalian jadikan sebagai Tuhan kalian. Ada ba al-musahabah, ba al-ma'iyah. Ada banyak 14. Jadi ketika kita baca bismillah, ini ba apa ya? Tadi pembawa acara doa tadi wa kafa billahi syahida, ada ba juga di situ. Wa kafa billah. Ba di situ bukan demi Allah. Ba apa di situ? Ba tauhid. Cukup betul dengan Allah.
Wa kafa billahi alim. Jadi nggak mudah. Kalau nggak mudah berarti ya memang bukan bidang kita ya. Kita bacalah karya para ulama. Ulama-ulama itulah tugasnya. Mereka menulis tafsir. Jadi jangan sembarangan menafsirkan Quran, hati-hati. Sama seperti hukum, menafsirkan hukum sembarangan. Satu pasal bagi orang hukum berdebat itu di pengadilan, pasalnya sama, tafsirnya kan bisa beda. Al-Quran juga begitu. Nah, siapa yang menafsirkan? Dia orang-orang yang punya ilmu, dia punya kapasitasnya, bagasinya cukup nggak untuk menafsirkan itu? Syaratnya dia terpenuhi nggak? Jangan kita udah tahu sikit, bagi kita hati-hati. Tidak mudah. Yang terjadi kita bagasinya enggak, bacanya enggak, nafsirkan sembarangan, dia nggak nyambung, nggak dipenuhi persyaratannya. Atas nama demokrasi siapapun bisa bicara, nggak sama orang yang tahu dengan orang yang bodoh. Jadi untuk menafsirkan itu masih satu masalah. Termasuk di Indonesia ini, berapa banyak tafsir yang sudah dihasilkan? Ya dulu ada Buya Hamka, ada Pak Quraisy Shihab misalnya. Nah banyak, dari 280 juta, biarpun dia jurusannya tafsir Quran, mau dari Mekah, Madinah, atau dari Timur Tengah atau apa, enggak mudah. Ada, tapi juga enggak dikenal. Di Malaysia juga mungkin enggak dikenal, apalagi di dunia yang lain. Jadi untuk menafsirkan itu susah. Dan kalaupun bisa memahami, kan kita perlu memahami ini Al-Quran ini, karena ini petunjuk bagi kita, ini pedoman, ini yang paling penting dalam hidup ini. Sejauh mana kita mau memahami ini, kan ini. Kalaupun memahaminya, oh dia ustadz, dia pahami, belum tentu juga. Kenapa? Bagaimana mewujudkannya? Kita tahu, tapi belum tentu kita bisa wujudkan secara konkret dan operasional. Maka diperlukanlah ilmu. Ketika ada ayat-ayat terkait dengan ekonomi, diperlukanlah para intelektual dalam bidang ekonomi. Jangan ustaz saja. Ada kolaborasi. Ketika ada ayat-ayat tentang astronomi, ustaznya nggak ngerti itu. Perlu kolaborasi. Nah, ini kan masih minim nih. Sehingga diperlukanlah satu kolaborasi, mempunyai helikopter view yang kemudian itu bisa mengetahui dan mewujudkan. Kadang kita tahu, tapi belum tentu kita bisa wujudkan dan memberi contoh. Orang-orang terdahulu, mereka tahu itu, diturunkan kepada mereka dan mereka bisa mewujudkannya. Ada ayat yang diturunkan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Ada yang diturunkan kepada Ali, ada yang diturunkan kepada para sahabat. Mereka tahu itu ditujukan dan mereka tahu bagaimana mewujudkannya. Kalau kita sekarang belum tentu tahu, apalagi mewujudkannya. Tahu pun belum tentu bisa mewujudkannya. Dan yang paling berat, ini waktu juga terbatas. Tahu pun kita, bisa pun kita mewujudkannya, belum tentu TSM. Tahu kita, udah berat ini, karena tadi untuk mengetahui tadi perlu ilmu yang mendalam. Bisa kita wujudkan, ya bisa di keluarga, bisa terbatas di lingkungan pendidikan, bisa, tapi nggak TSM. Untuk menjadi TSM harus ada kekuatan politik. Nabi sekalipun waktu di Mekah dengan para sahabat yang mungkin bisa kita bilang dengan middle class atau elite class, Abu Bakar darah biru, Umar punya kekuatan fisik, Utsman punya kekuatan ekonomi, Ali punya kekuatan intelektual dan darah biru, nggak punya kekuatan politik, ngungsi dan lari ke Madinah. Tahu mereka kebenaran, tahu mereka bagaimana mewujudkan, tapi nggak punya kekuatan politik. Nggak bisa menegakkan Islam levelnya Nabi.
di Mekah, bahkan hampir saja dibunuh. Hijrah ke Madinah di tangan orang yang soleh, sudah tahu bagaimana mewujudkan cukup 10 tahun 2 periode Islam menjadi rahmatan lil alamin, menjadi umat yang terbaik, mendahului zamannya, mewarnai peradaban dunia. Jadi panjang persoalan tadi. Alhamdulillah ini kita di masjid, di Dewan Perwakilan Rakyat ini kita bisa mengadakan acara seperti ini. Terima kasih kepada Indra Iskandar, nggak lepas daripada jasa baik beliau dan tentu para anggota dewan atau tokoh Aceh. Kita bersyukur, semoga ini menjadi amal jariah. Insyaallah apa yang kita lakukan ini semuanya itu adalah sesuatu yang baik dan itu sangat diperlukan, sangat diperlukan. Nabi aja nggak punya kekuatan ketika di Mekah, nggak bisa. Sementara orang-orang ini kan seperti mengabaikan saja rakyat ini, kurang begitu peduli. Nah, ini yang juga masih PR. Kenapa umat Islam biarpun kita punya pedoman yang Allah turunkan sebagai anugerah, tapi kalau itu nggak bisa diwujudkan pedoman itu, nggak bisa dikonkretkan dalam kehidupan masyarakat, itu ya seperti kurang nilainya. Kenapa? Nggak ada contoh. Dan ini sesuatu yang harusnya diperjuangkan. Dulu orang Aceh juga mau berjuangkan Islam itu, termasuk hingga mewarnai Nusantara ini. Nggak bisa bicara keislaman ini tanpa membicarakan Aceh sebagai pintu gerbang. Nggak bisa membicarakan keindonesiaan ini kalau substansi keislaman itu diabaikan. Dan semua itu tentu tidak lepas daripada Al-Quran. Mari Bapak Ibu, banyak persoalan yang masih ada, kita jadikan setiap tanggal 17 Ramadan nuzul Quran di mana-mana. Nggak cukup setengah jam, 1 jam, kita harus gali dan kolaborasi. Nggak cukup cuma ustaz, mereka kurang mengetahui tentang bagaimana how-ness-nya mewujudkan secara konkret zakat, ya infak zakat, tapi apa betul tempat sasaran, apa itu betul produktif, apa itu bagaimana menjadi lebih besar, belum tentu bisa. Ayatnya bisa, tapi bagaimananya belum tentu. Disinilah perlu para pakar kolaborasi sehingga itu menjadi sesuatu yang produktif dan kemudian menjadi satu kekuatan umat. Dan ini nggak ada konsep-konsep seperti begini. Mungkin demikian, mohon dimaafkan karena waktu juga terbatas. Tidak ada kata-kata yang khilaf, kurang berkenan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita dengan Al-Quran ini satu kekuatan. Sedikit lagi, dulu waktu zaman Nabi, orang kan nanya ya, sebagai satu mukjizat. Oh, kalau kamu jadi Nabi, tunjukkan dong kekuatanmu. Nabi Ibrahim diminta, Nabi Muhammad juga ditantang, tunjukkan. Apa? Bahkan orang Arab bilang ini direkam di dalam surat Al-Isra ayat 90. Walan nu'mina laka, kami nggak percaya kepada kaum Muhammad itu. Hatta tafjuru lana minal ardi yanbu'a. Kalau kau nggak bisa memancarkan mata air dari tanah itu diminta kepada Nabi. Kalau dia betul jadi Nabi, penuh bina lagi. Enggak, kami pasti percaya pada kau. Sampai kau tunjukkan mata air itu muncul dari tanah. Enggak cukup itu, diminta lagi. Atau takuna laka jannatun min nakhilin wa inab. Atau kau punya kebun anggur dan kurma yang hatta tufajjiro al-anhar atau tufajjiro al-anhar khilalaha, sehingga dari kebun tersebut mengalir sungai yang deras. Hatta tufajjiro al-anhar khilalaha anhar. Gak cukup dua tadi itu. Minta tunjukkan kebun anggur dan kurma. Itu nggak cukup begitu. Minta lagi, ditantang lagi.
tusqitus samaa kama za'amta alaina kisafa, atau kau jatuhkan langit itu sebagaimana kau katakan berkeping-keping kepada kami. Jadi artinya Nabi ini diminta kekuatan supranatural. Tadi munculkan mata air dari tanah, nggak bisa. Kemudian buat kebun yang di situ ada kebun anggur, ada kebun kurma yang di situ di antara keduanya mengalir sungai yang deras, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jatuhkan langit yang berkeping-keping itu kepada kami. Terus kita samaa kama za'amta alaina kisafa, nggak bisa. Au minta lagi itu. Ta'tiya billahi wal malaikati kubila, bawa Allah, bawa malaikat, nggak cukup bawa Allah, bawa malaikat bertemu berhadapan dengan kami. Nggak bisa. Au yakuna laka baitum min zukhruf, kalau enggak buat rumah dari emas. Nggak bisa. Nggak cukup dengan itu permintaan itu. Au tarqo ila sama, kau naik ke langit. Nggak bisa juga. Tanya Nabi. Apa yang jawab Nabi seperti di dalam surat Al-Isra itu disebutkan itu. Subhana Rabbi, Maha suci Allah. Ma kuntu illa basyara rasulah. Aku itu hanyalah seorang manusia yang dijadikan rasul. Artinya apa? Yang rasul bawa kau minta tadi. Karena kalau mukjizat itu kan once, terjadi sekali pada saat itu. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, hanya orang yang menyaksikan dan hanya saat itu. Begitu juga Nabi Musa dengan yang lain-lainnya. Tapi Rasul, Al-Quran inilah sebenarnya mukjizat itu, menggambarkan apa yang terjadi, sumber segala ilmu. Rasul sendiri nggak bisa baca, maka Nabi Qori nggak bisa baca, tapi tahu itu pasti terjadi. Tahu cerita di masa lalu, cerita Ashabul Kahfi dan lain sebagainya, banyak peristiwa-peristiwa sejarah dan lain sebagainya, tahu, nggak bisa baca. Apalagi kalau ini bukan sesuatu yang betul-betul min Rabbil Alamin, dari Allah. Inilah mukjizat yang berlaku for all the seasons, sepanjang masa. Kita punya mukjizat itu yang diturunkan Allah, yang menjadi pegangan kita, yang menjadi sumber kekuatan. Karena mukjizat itu, ijaz itu artinya adalah nggak punya kemampuan orang lain untuk buat. Nggak ada yang bisa mengalahkan Nabi Musa, nggak ada yang bisa mengalahkan Nabi Ibrahim. Itu satu kekuatan. Al-Quran inilah sebenarnya mukjizat itu yang mengubah orang Arab dulu sama aja kurang lebih sama kita. Berubah mereka, Abu Bakar, Umar, semuanya berubah itu. Islam itu berubah dulu waktu itu. Biasa. Tapi kita sekarang tidak menjadikan itu satu kekuatan. Kenapa? Baca belum tentu paham, paham belum betul-betul dalam. Udah paham nggak punya juga toolsnya untuk mewujudkan, nggak punya juga kekuatan politik. Jadi PR banget. Maka cara-cara nuzulul Quran, Pak Ketum, tim ini sangat penting sekali dimanapun untuk diwujudkan. Karena hanya inilah pegangan kita. Yang lain udah nggak punya pegangan, udah selesai. Semuanya spekulasi saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maafkan jika ada kata-kata yang sudah dalam. Assalamualaikum.